Yesus, Kaulah andalanku sepanjang hidupku. Saudara-saudari, ungkapan ini merupakan ungkapan iman, ungkapan harapan, sekaligus juga ungkapan kepercayaan. Beberapa waktu lalu, salah seorang umat menyampaikan kepada saya, dia adalah pasien COVID, dan puji Tuhan, dia memang masuk ICU, beruntung sembuh, dan dari pengalamannya, dia menyampaikan kepada saya, Bapak Uskup, dalam pengalaman ini, pengalaman penderita, pengalaman hampir lewat, saya sungguh-sungguh merasakan peran Tuhan. Dan dia menegaskan, saya saat-saat kritis itu, saya tidak punya andalan lain kecuali Tuhan. Dan dia mengatakan, saya berdoa, Tuhan, selamatkan saya. Dan dia mengatakan, ya saya benar-benar meyakini bahwa Tuhan hidup, bahwa Tuhan berperan. Memang itu dalam hidup saya, tapi saya yakin bahwa Tuhan yang saya imani, yang kita imani, Bapak Uskup, adalah Tuhan yang berperan dalam hidup kita. Maka bagi saya tidak sia-sialah kita percaya kepada Yesus. Tidak sia-sialah bahwa dalam hidup ini kita punya andalan. Dan andalan kita bukan hanya sesama kita, bukan hanya orang-orang yang mencintai kita ataupun orang yang kita cintai, bukan hanya ayah ibu, bukan hanya anak-anak kita, tetapi yang kita andalkan ialah Tuhan Yesus sendiri. Tuhan yang bangkit dan Tuhan yang membangkitkan, Tuhan yang meneguhkan. Saudara-saudari yang saya kasihi, minggu lalu kita mendengarkan pesan Injil tentang Tuhan Yesus yang bangkit, dibangkitkan oleh Allah dari kematian. Pada hari ini, dalam pesta kerahiman ilahi ini, kita menyaksikan bahwa Tuhan yang bangkit itu membangkitkan para rasul yang semula takut, yang tinggal dalam kungkungan ketakutan mereka, kecemasan mereka, dan juga dalam keraguan-raguan mereka. Tetapi Tuhan datang. Tuhan mendatangi mereka dan membangkitkan semangat mereka, membangkitkan hidup mereka, bahwa mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk juga kemudian diutus oleh Tuhan itu. Saudara-saudari yang saya kasihi, mengapa para murid itu bisa bangkit?
Bisa kemudian mereka pergi keluar dari keterkungkungan mereka dan kemudian menyampaikan, mewartakan tentang Tuhan itu. Seperti seorang bapak tadi yang sakit, yang hampir lewat dari dunia ini, tapi dia bisa bangkit kembali. Dan kemudian dia menyampaikan, dia mewartakan tentang Tuhan. Nah, para murid bisa bangkit kembali karena apa? Karena Tuhan sendiri mendatangi mereka terus-menerus. Tuhan yang bangkit tidak hanya sekali datang memperlihatkan dirinya, meneguhkan mereka, meyakinkan mereka, tapi Allah terus-menerus mendatangi mereka. Minggu pertama pagi-pagi, Yesus mendatangi murid-murid yang sedang berkumpul di rumah karena ketakutan, dan dia datang dengan menyampaikan, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan kemudian Yesus menyampaikan, terimalah Roh Kudus. Para murid kemudian mereka merasa hidup kembali, dan mereka menyampaikan bahwa kami sudah melihat Tuhan. Dan itu disampaikan kepada Thomas. Tapi Thomas tidak yakin, kalau saya tidak melihat dengan mata kepala saya sendiri, kalau saya tidak menyentuh Tuhan yang mati itu sekarang hidup, kalau saya tidak menyentuhnya, saya tidak percaya bahwa dia hidup. Dan Yesus datang kembali, mendatangi para murid dan Thomas yang ragu-ragu, didatangi oleh Tuhan. Dan disitulah Yesus membangkitkan, membuat Thomas menjadi percaya. Tatkala dia datang, dia mengatakan, Thomas, inilah aku. Cucukkanlah tanganmu ke tanganku dan lambungku. Jangan engkau tidak percaya lagi. Dan Thomas mengakui, ya Tuhanku dan Allahku, aku percaya. Lalu Tuhan mengatakan, karena engkau melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah orang yang tidak melihat, namun percaya. Dan perkataan Yesus itu sebenarnya merangkum kita semua yang hadir di sini, yang tidak menyaksikan dengan mata kepala sendiri seperti Thomas tentang kehadiran Yesus, tapi kita percaya, kita mengandalkan Tuhan. Dan Yesus mengatakan, berbahagialah Anda sekalian yang tidak melihat tapi percaya. Memang iman, kepercayaan itu tidak selalu dan tidak harus menyaksikan suatu peristiwa yang luar biasa, penampakan. Tetapi yang paling penting, iman itu terletak pada kesediaan kita, penyerahan diri kita untuk mengamini bahwa Tuhan berperan dalam hidup saya, dalam hidup kita. Maka saudara dan saudari, berbahagialah kita karena anugerah Tuhan ini. Saudara-saudari, apa yang dilakukan oleh Tuhan yang terus-menerus mendatangi para muridnya yang ragu-ragu, yang bimbang, ini sebenarnya ungkapan belas kasih Tuhan, ungkapan kerahiman Tuhan yang tidak menyerah kalah kepada kekerasan hati, kepada kebimbangan, kepada kekurangan para muridnya. Bahkan bukan hanya kepada sekumpulan para rasul, tetapi secara khusus juga kepada Thomas.
Allah memperlihatkan kerahimannya. Allah memperlihatkan belas kasih-Nya kepada orang ini. Walaupun teman-teman lainnya sudah melihat, percaya, dan sebenarnya mungkin kalau kita berpikir, ya Thomas sendiri, tentu saja dia bisa percaya. Tapi Tuhan menghargai pengalaman Thomas ini, menghargai kegalauan Thomas, menghargai kebimbangan Thomas, dan dia menaruh perhatian itu. Maka dia datang secara khusus. Ini adalah bentuk kerahiman Tuhan, bentuk belas kasih Tuhan. Maka saudara dan saudari, kalau hari ini kita merayakan Minggu Kerahiman Ilahi, sebenarnya kita merayakan Allah yang terus-menerus mendatangi kita. Apapun keadaan kita, apapun dosa kita, Allah tidak pernah lelah untuk mendatangi kita dan mengajak kita, mari kita kembali kepada Dia. Itulah ungkapan kerahiman Allah. Maka kita tidak pernah dan tidak harus merasa kecewa dengan diri kita sendiri, lalu kita meninggalkan Allah ini. Tidak, Allah terus-menerus mencari kita, dan Dia mau membimbing kita bagaimanapun keadaan kita. Maka saudara dan saudari, pesan kerahiman ilahi hari ini adalah juga menegaskan kepada kita agar kita saling memberikan perhatian satu kepada yang lain. Tidak mengabaikan orang-orang lain. Tidak mengabaikan orang-orang yang tertinggal, orang-orang yang lemah. Kalau kita percaya kepada Allah yang Maha Rahim, Allah yang memiliki kerahiman ilahi, maka kita didorong, diutus oleh Tuhan untuk merangkul siapapun orang yang ada. Entah dia punya kelemahan, dia punya dosa. Allah tidak pernah membiarkan itu, dan kita dipanggil untuknya. Kita bisa melakukan. Karena apa? Karena roh Tuhan itu diberikan kepada kita. Kalau kita hidup berdasarkan roh kita sendiri, mungkin kita tidak bisa menerima orang-orang yang melakukan kesalahan terus-menerus, atau orang yang kita pandang orang ini menjelekkan saya, atau orang ini sikapnya tidak peduli terhadap saya, maka saya juga membalasnya dengan sikap tidak peduli kepada dia. Itu adalah roh kedagingan kita, roh manusiawi kita. Tapi kita adalah orang-orang yang dibaptis, orang-orang yang diberi roh Tuhan sendiri, ditanamkan ke dalam hati kita sekalian, sehingga kita bisa membangun hidup kita dalam rahmat kerahiman Allah itu. Maka saudara dan saudari, kalau kita mengatakan kita menghayati kerahiman ini, hidup kita dapat kita laksanakan dalam semangat damai sejahtera. Kalau Yesus tadi mengatakan, terimalah rohku, itu adalah roh kerahiman, roh belas kasih. Maka marilah kita membangun hidup bersama kita, membangun hidup pribadi kita dalam semangat kerahiman Allah ini. Dan mari kita praktekkan juga dalam hidup kita sehari-hari. Kalau kita pulang dari misa kudus ini, cobalah kita mengungkapkan kerahiman Allah itu kepada sesama kita. Tuhan tidak pernah mengabaikan kita, apapun dosa kita. Gambarannya seperti anak kecil yang kalau kita lihat anak yang mau mulai jalan, dia akan tertatih-tatih. Dia akan coba jalan, jatuh lagi. Coba jalan, jatuh lagi. Seorang bapak yang baik, dia akan memegang tangan anak itu, lalu membimbingnya. Tapi jatuh lagi, ayah yang baik pegang lagi tangannya, tuntun dia untuk bisa jalan. Kurang lebih
gambaran Allah yang Maha Rahim itu seperti kita. Maka saudara dan saudari, pada perayaan Minggu Kerahiman Ilahi ini, mari kita menegaskan iman kita. Kita mengandalkan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Kita menerima roh Allah itu menjadi roh kita. Dan kita bebaskan diri kita dari roh-roh yang jahat. Dan roh-roh yang jahat itu datang dari dalam diri kita, melalui ketidakpedulian kita, melalui roh kebencian yang ada pada diri kita, melalui hal-hal yang terlalu mengutamakan diri kita. Namun kalau roh Allah itu hidup bersama kita, pastilah kita bisa hidup bersama seperti dituturkan dalam bacaan pertama tadi. Orang-orang yang percaya kepada Kristus itu hidup sehati dan sejiwa. Tuhan memberkati.